Jadi memang masukan dari masyarakat itu sudah banyak dan memang kita akan kaji, kita anggap itu sebagai aspirasi dari masyarakat yang ditujukan kepada DPR RI. Jadi tidak hanya aspirasi mengenai pembangunan di daerah, tapi juga termasuk aspirasi tentang DPR sendiri. Dan kita akan bawa ini dalam rapat masa sidang yang akan datang. Demikian. Oke, kembali lagi di kontroversi. Pemirsa, tadi sebelum jeda Mas Adi ingin menyampaikan lagi kekhawatiran yang lain terkait dengan uang pensiun anggota DPR. Apa, Mas Adi? Ya, karena begini, ini kan anggota dewan saya selalu berulang kali menyebut, ini kan mapan secara ekonomi. Jangan hanya karena uang pensiun yang tidak seberapa, seakan-akan DPR itu rusak gara-gara itu. Oleh karena itu bentuk rewardnya memang harus dipertegas, misalnya berbasiskan kinerja. Atau berbasiskan bagaimana dia misalnya melahirkan satu regulasi yang berpihak kepada rakyat. Kan itu yang paling penting. Tapi kalau saya mendengar statement dari Kakak Irma, kemudian Bang Nurdin, ini tidak seperti yang kita bayangkan, bahwa anggota dewan itu bergelimang, fasilitasnya banyak. Ternyata juga banyak sekali tanggungan-tanggungan yang harus dihadapi oleh anggota dewan. Terutama ketika harus menghadapi para konstituen. Sampaikan juga Bang itu kepada publik supaya tahu bahwa apa yang didapatkan, insentif yang dianggap mewah itu sebenarnya tidak ada apa-apanya untuk kebutuhan operasional. Termasuk misalnya kita dengar info bahwa setiap anggota dewan itu ada namanya infak, iuran faksa. Itu kan ada infak, iuran fakta misalnya untuk fraksi, iya kan, untuk operasional, untuk partai, ada yang partai di level pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Itu yang sepertinya membuat kawan-kawan di DPR. Nah, itu kan tidak dijelaskan kepada publik. Kenapa kita sebut infak? Karena juga kawan-kawan dewan yang sering ngomong begini, seakan-akan anggota dewan itu dalam tanda kutip diminta untuk mendanai operasional partai. Kenapa dipaksa? Itu memang tidak wajib. Tapi secara tanggung jawab moral, anggota dewan dari partai, dia wajib hukumnya untuk menggerakkan mesin politiknya dengan menyisihkan sebagian pendapatannya itu. Dan kalau yang infaknya itu level pusat mungkin selesai. Tapi infaknya berjenjang, provinsi, kabupaten, dan kota. Belum lagi kalau ketemu masyarakat secara langsung. Kalau masyarakat menganggap anggota dewan ini kan seperti proposalnya segini setiap bulan. Betul. Dan pasti yang dihadapi itu bukan soal bagaimana membangun intelektualitas. Atap gentengnya bocor, istrinya baru melahirkan, anaknya baru putus sekolah. Yang hal-hal yang semacam ini tentu tidak terdistribusi dengan baik. Itulah yang kemudian menurut saya ketika ada usulan soal dana pensiun menjadi ramai. Anggota dewan ini enak betul. Ada staf ahli, ada admin, fasilitas dan kunker kemana-mana ada fasilitas. Ini di akhir kekuasaan politiknya, kalau tak lagi menjabat, ada uang pensiun. Enak betul ini hidup. Kan kira-kira begitu Bang. Proteslah di mana-mana. Minta dievaluasi ini peraturan. Supaya tidak terlampau memanjakan orang yang disebut sebagai member of parliament itu. Bang Nurdin mau mengomentari soal infak-infak tadi. Bahwa untuk mengatasi semua persoalan itu, sistem harus berubah. Sistem sekarang, menurut saya, sangat tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Apa jati kita? Kegotong royongan. Kegotong royongan itu tercipta ketika ada kebersamaan, ada kerjasama, kekeluargaan. Gitu. Sekarang nggak ada itu. Kekeluargaan itu udah nggak ada, kebersamaan itu nggak ada. Berapa setoran kita pilih? Belum tentu juga. Akhirnya apa? Sistem sekarang itu menghasilkan masyarakat yang sangat pragmatis. Dan itu cenderung merusak moral bangsa. Sistem pemilunya, bayangkan saja seorang kepala desa. Dulu ketika kita memilih kepala desa itu tokoh. Sekarang memilih kepala desa kalau tidak punya duit itu tidak kamu kita terpilih, sekarang pun dia tokoh. Itulah buruknya sistem kita. Nah oleh karena itu kembalikan kepada demokrasi Pancasila. Demokrasi kita sekarang bukan demokrasi Pancasila, demokrasi liberal. Gitu. Akan panjang kalau kita bahas bagaimana untuk mengubah sistem pemilu ini Bang Nurdin. Itu supaya bisa kita menyelesaikan seluruh persoalan, kita rubah sistemnya. Kita simpan ini untuk episode berikutnya, tapi sebelum kita mengubah sistem pemilu yang lebih besar lagi, coba kita ubah dulu. Kalau kan Bang Dasko mengatakan akan dikaji soal aturan uang pensiunan anggota DPR ini. Kalau mau dikaji, apa yang harus dikaji? Siapa yang dilibatkan untuk mengkaji ini? Menurut Mas Hanafi, supaya pengkajian itu fair, memang akan menghasilkan sebuah skema yang lebih baik, itu harus melibatkan siapa saja dan apa yang dikaji? Lembaga kepegawaian negara, saya kira itu otoritas yang paling otoritatif lah ya untuk membicarakan soal pensiunan ini, Kementerian Keuangan dan lain sebagainya. Saya kira soal proporsionalitas dan
transparansi. Dua hal itu yang menurut kami perlu diperdalam gitu ya. Kalau dia kerja 5 tahun, pensiunnya 5 tahun gitu, apakah mau ditambah atau tidak, ketentuannya seperti apa. Tadi Mas Adi menyampaikan kalau dia mengusulkan RUU misalnya, dia dapat insentif tambahan atau seperti apa, dan ketika RUU itu berhasil diusulkan gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Kemudian saya kira perlu ada kelembagaan sendiri. Nah ini salah satu yang kalau kita bicara sistem di parlemen kita, DPR itu semua pegawainya, kecuali yang direkrut oleh anggota DPR gitu ya, atau tenaga ahli, itu semuanya kan di bawah kekuasaan eksekutif. Nah ini yang jadi kemudian membuat beberapa gerak langkah DPR itu tidak bisa secara bebas begitu ya, karena pegawainya dari eksekutif gitu ya. Nah memang ada gagasan-gagasan bagaimana supaya DPR itu mengolah anggaran untuk dirinya sendiri, untuk kepentingannya sendiri, untuk kebutuhan operasionalnya sendiri, didefinisikan secara terbuka dan akuntabel gitu ya. Misalnya untuk kebutuhan anggota DPR turun ke dapil itu apa saja sih? Detail aja, tidak perlu mengikuti nomenklatur yang dibuat oleh eksekutif. Tapi DPR punya nomenklatur sendiri, pegawai-pegawai seperti perisalah dan lain sebagainya itu juga dikembangkan oleh DPR sendiri. Nah saya kira secara mendasar itu perlu dikaji lebih jauh. Tentu saja untuk pensiun ini kebutuhan utamanya adalah soal proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Paling mudah memang uang pensiun itu diukur dia di DPR-nya berapa tahun, uang pensiunnya dihitung sesuai dengan lamanya dia menjabat. Itu paling mudah ya, paling mudah. Kalau bisa diusulkan ya. Oke, tapi apakah Mas Adi, kalau kita mengubah nih aturan soal undang-undang soal uang pensiun anggota DPR ini, mungkin tidak anggota DPR itu membuat aturan yang berpotensi merugikan dirinya sendiri. Uang pensiunnya lebih... Jangan dijawab cepat-cepat. Boleh dijelaskan nanti, kita jeda lagi. Pemirsa, kontroversi kembali sesaat lagi. Ini break ini. Break. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.